Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang HTML. Kita coba menjelaskan kembali bahasanya. Ini adalah sesuatu yang kita kerjakan kemarin, dan salah satu informasi penting adalah mesin pencari menggunakan heading agar memudahkan pencarian. Jadi sering-sering gunakan heading ya kalau ingin SEO atau search engine optimization. Kita bisa menggunakan, salah satunya adalah heading. Nanti SEO sendiri kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Jadi gunakan H1 untuk memberikan ketebalan yang nantinya ketebalan tersebut akan kita gunakan untuk atau supaya search engine mengenali website kita dengan baik. Misalkan seperti ini. Biasanya saya menggunakan H1 untuk judul website. Misalkan saya ketik CM atau community main of open source. Oke. Jadi ketika ada orang yang ketik di Google atau di Bing atau di yang satunya itu apa, yang Yahoo searching itu, maka selain title yang tentunya membantu search engine menemukan website kita juga menggunakan double tool untuk biar search engine itu bekerja secara optimal ketika kalau bahasanya itu mensurvey website kita menggunakan H1, H2, H3. Oke, kita sekarang adalah penjelasan kembali adalah title. Title ini adalah suatu tag elemen yang bersifat metadata. Jadi dia digunakan untuk sebuah browser menampilkan nama dari websitenya tersebut dengan menggunakan title, diikuti isi dari titelnya adalah community main open source, seperti itu. Jadi dia tampilnya nanti akan di taskbarnya. Kita bisa lihat di sini taskbarnya. Nah, community main open source seperti itu. Terus ada lagi yang namanya meta. Oke, meta ini untuk apa ya namanya ya? Meta ini kita mendefinisikannya dengan cara meta char set. UTF 8. Oke. Maka dia menggunakan encoding UTF-8 untuk mengenali huruf-huruf yang kita gunakan di halaman website, di halaman web ini. Misalkan ada seperti ada kan yang namanya huruf A, terus di atasnya ada petiknya, atau di huruf O misalkan ada huruf O petik 2 di atasnya. Biasanya negara yang menggunakan tersebut adalah negara Jerman. Nah, itulah gunanya UTF sendiri, karakter set. Ini adalah singkatan dari karakter set, tapi disingkat menjadi char set. Nah, itulah yang saya maksud dengan meta char set. Jadi misalkan ada kunjungan nih dari Google, website ini menggunakan karakter set seperti apa, titelnya apa, terus di dalamnya sendiri ada apa saja. Maka yang pertama dicek dulu adalah pertama yang dari atas, bahwa dokumen yang digunakan adalah dokumen tipe HTML5, terus bahasa yang digunakan dalam website ini adalah Indonesia. Setelah itu titelnya community main of open source, terus karakter setnya yang digunakan adalah
UTF-8. Oke, seperti itu. Terus yang bagian body ini yang akan ditampilkan di sekitar wilayah ini. Oke, lanjut ke bagian misalkan bagian apa ya, jadi di sini ada yang namanya cara melihat codingnya. Misalkan kalau kita yang membuat, kita kan bisa menggunakan Notepad atau bisa menggunakan Gedit atau Genie untuk membuat sebuah halaman web. Oke, ini saya menggunakan Gedit, kita menggunakan Gedit saat ini. Nah, text editor. Terus kalau user ingin tahu codingnya, kita bisa klik kanan terus view page searcher atau menekan Ctrl plus U, kita klik. Nah, di sini kita kelihatan kodenya yang digunakan. Oke, yang tampil di sini adalah kode-kode yang bersifat client side. Artinya kode-kode tersebut dikirim ke browser, kemudian dibaca oleh browser dan kemudian dipetakan menjadi gambar-gambar seperti ini. Gambar dan teks maksudnya, informasi yang sudah kita siapkan. Jadi di sini ada codingnya dan itulah cara kita melihat codingnya. Jadi yang dikirimkan misalkan ada file CSS, terus ada file HTML sendiri, ada juga file-file pembantu seperti JavaScript. Tapi kalau kita sudah menggunakan PHP, PHP nanti akan berubah menjadi HTML dan kemudian yang perubahan HTML itulah yang akan dikirim ke browser kita. Oke, pada kesempatan kali ini penjelasannya seperti itu dulu. Berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah menonton. Salam open source.